Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti karet stopper shock belakang ini untuk SS maupun Carry Futura sama ya. Langkah-langkahnya tidak ada yang beda, kemungkinan hanya ukuran baut saja yang berbeda. Nah, untuk proses pertama tentunya kita memerlukan berbagai peralatan yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan beberapa alat ya. Ini shock set, kemudian dibantu dengan impact ya, untuk mempermudah dalam proses lepasan mur baut yang mengikat atau yang perlu dibongkar ketika mengganti karet stopper. Nah, untuk langkah pertama kita perlu mendongkrak ya. Kita dongkrak dulu di bagian arm sebelah sini ya. Ini kita dongkrak, bisa menggunakan dongkrak botol maupun dongkrak buaya, tergantung kemudahan atau apa yang dimiliki. Kemudian setelah didongkrak, ban terangkat ya, tapi kendorkan dulu ya mur baut yang ada di ban. Kemudian kita jack stand ya. Kalau kita nggak punya jack stand nanti bisa diganjal menggunakan kayu dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita lepas bagian ban. Nah, di sini untuk bagian ban ini untuk mempermudah akses pelepasan dari karet stopper. Nah, kemudian di bagian sini ya, nanti di bagian dudukan dari karet stopper itu nanti bentuknya seperti ini ya. Mohon maaf, ini sudah saya lepas. Nah, di bagian sini ini nanti yang berhubungan dengan bagian shock breaker ya. Ini untuk shock breaker belakang itu nanti menyatu di bagian sini. Kemudian di sini itu ada baut ukuran 17 ya. Ya, bagian bawah ini nanti baut ukuran 17 ya, nanti kita bisa lepas. Kemudian untuk busing bagian atas ya, penahannya itu letaknya ada di sebelah atas ini ya. Di situ ya, kurang kelihatan. Nah, di bagian atas ini itu nanti ada bagian, nah ini ya kelihatan. Nah, itu di situ nanti ada baut ukuran 14 yang harus dilepas. Oke ya. Setelah kedua baut dilepas, nanti kemudian kita songkel saja untuk bagian shock absorbernya ya. Kita songkel seperti ini saja, nanti otomatis shock absorbernya sudah terlepas. Nah, untuk pelepasan bagian karet stopper itu seperti ini ya bentuknya. Nah, ini nanti bagiannya melingkar di bagian as ini ya, bagian selongsong as, nah, seperti ini. Kemudian di bagian ujung-ujungnya, mohon maaf, di sini nanti ada dua barang seperti ini ya, dua baut bentuk U seperti ini. Nah, itu letaknya nanti seperti ini ya, ke bawah, kiri dan kanan sama ya. Kemudian di bagian bawah ini nanti ada dudukan seperti ini ya, letaknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini membaut di sini. Nah, untuk baut dari karet stopper ini, pengunci karet stopper ini adalah baut ukuran 17 ya. Nah, untuk proses pelepasannya kita perlu membutuhkan kunci shock yang bagus agar baut-baut yang mengikat dari dudukan atau pengikat karet stopper ini tidak selek ya. Nah, setelah karet dudukannya atau baut dudukannya terlepas semuanya, empat-empatnya ya, karena nanti satu set kiri kanan ya. Ini nanti tinggal kita lepas bagian pengikatnya seperti ini ya. Pengikatnya kita lepas, kemudian nanti otomatis untuk karet stoppernya bisa terlepas ya, seperti ini ya. Nah, untuk kondisi dari karet stopper sendiri bisa kita lihat ya, di sini sudah pecah sehingga perlu dilakukan proses penggantian dengan yang baru. Ini saya beli di offline ya, ini harganya cukup murah, hanya 55.000 ya. Oke. Untuk pemasangan berarti nanti sebaliknya, tinggal kita pasang seperti ini ya. Posisinya seperti ini lagi ya. Pastikan tadi tempatnya. Kemudian tinggal kita ikat bagian kiri dan kanan seperti ini ya. Nih. Kemudian di bagian sebelah kirinya ini juga sama.
Ya, setelah ini nanti tinggal kita pasang dudukan bagian bawah, oke ya. Tinggal kita pasang, kemudian kita baut. Maka proses penggantian karet stopper, oke ya, sudah selesai, oke ya. Di sini saya berikan penahan ya, penahan untuk bagian pir atau pegas daunnya agar tidak terlalu turun ke bawah, sehingga nanti mempermudah dalam proses pembautan untuk dudukan atau pengikat dari karet stopper itu sendiri. Oke, mari kita baut terlebih dahulu. Ya, setelah dipasang bautnya, di sini ada 4 baut 17-an ya, disertai dengan ring ya setiap bautnya. Oke, pastikan momen pengencangan cukup kuat ya, karena ini kaitannya dengan kaki-kaki, makanya untuk pengencangan pastikan benar-benar kuat dan bagian karet stopper sudah terpasang dengan baik. Oke. Nah, setelah ini tinggal kita proses pemasangan dari shock absorber. Untuk pemasangan sendiri hanya tinggal dimasukkan. Di sini ada ring, kemudian dimasukkan bos dari shock breaker, kemudian ditutup dengan ring dan baut 17 untuk bagian bawah dan baut 14 untuk bagian atas. Maka proses penggantian karet stopper sudah selesai ya. Untuk pemasangan shock breakernya ya, ini hanya tinggal di bawah, ini nanti dipaskan pusingnya ya, kemudian di bawah 17, kemudian bagian atas ya, kurang kelihatan ya. Nah itu menggunakan baut ukuran 14. Maka proses dari penggantian karet stopper ya, shock ini sudah selesai dilakukan ya. Nanti tinggal pemasangan ban, maka prosesnya sudah selesai. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.